Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصل آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. أما بعد، إخوة الإيمان, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati kita yang senantiasa berikrar, meyakini bahawa seluruh karunia dunia dan akhirah, nikmat lahir dan batin, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lisan kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah. Kemudian lisan yang memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita iringi dengan amaliyah, perbuatan, amalan ketaatan yang merupakan hakikat syukur yang nyata dalam kehidupan seorang hamba. Semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, kesyukuran yang sesungguhnya, kesyukuran yang sempurna. Mudah-mudahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita ditambah oleh Allah, bertambah berkah, dan nikmat tersebut juga langgeng bersama kita sampai akhir hayat kita. Kemudian salat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita kepada jalan kebaikan dan memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullah, yaitu guru Imam Syafi'i rahimahumullah jami'an. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyampaikan sebagai nasihat untuk diri pribadi dan peringatan bagi kita semua tentang hal yang sudah seyogyanya menjadi perhatian utama kita dan rutinitas harian yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup ini. Apa yang dikenal dengan muhasabah? Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri. Mari kita selalu mengevaluasi amalan kita untuk selalu muhasabatun nafs, kerana demikian itu merupakan faktor utama kemuliaan, kebaikan dan kebahagiaan seorang hamba. Dan juga yang demikian itu akan menjadi pintu kebaikan yang senantiasa terbuka di hadapannya, sehingga dia dengan mudah memasuki pintu kebaikan tersebut dan melakukan berbagai kebaikan
untuk kemaslahatan dirinya, dunia dan akhirat. Bila seorang tidak muhasabah, maka dia akan terjerumus ke dalam kelalaian. Dia akan tertipu. Dia akan merugi. Kerana dia tidak akan bisa melakukan kebaikan atau meningkatkan kebaikan, memperbaiki yang salah, meningkatkan yang telah baik, dan melakukan berbagai perbuatan, amalan yang akan mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Dia tidak akan bisa menundukkan hawa nafsunya, dan dia akan selalu terlena dalam kebaikan-kebaikannya, sementara dalam kebaikan tersebut masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, ada baiknya kita senantiasa muhasabah. Kendati muhasabah tersebut bukanlah amalan atau kegiatan atau ritual akhir tahun atau di awal tahun. Karena sesungguhnya tidak ada hal yang spesial mengakhiri tahun Hijriyah kemudian masuk pada tahun yang baru. Tidak ada amalan yang spesial. Bahkan tidak ada syariat untuk diperingati, ya, untuk melakukan berbagai ritual-ritual khusus. Tidak ada tuntunan seperti itu. Akan tapi perjalanan waktu merupakan ibrah. Silih bergantinya waktu tahun demi tahun merupakan ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran tersebut. Maka ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, muhasabah merupakan rutinitas harian kita. Sebelum kita tidur, setelah kita bangun, kemudian kembali lagi, begitu terus menerus kita menjalani hidup ini. Maka hendaklah senantiasa muhasabah menyertai hidup, menyertai perkataan, menyertai perbuatan, dan menyertai seluruh perihal ahwal hidup kita. Demikian insyaAllah kebaikan akan senantiasa bertambah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa wal tanzur, memperhatikan, ma qaddamat lighadin, apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, untuk kematian, untuk yaumil akhir, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka persiapan yang paling utama, perbekalan yang paling agung, yang paling mulia yang kita persiapkan dalam rangka mengintrospeksi diri adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bahagia, orang yang cerdas, orang yang baik, mereka yang senantiasa muhasabah dirinya, kemudian setelah itu diiringi dengan amalan. Muhasabah tujuannya untuk beramal, untuk meningkatkan kebaikan. Beramal untuk yaumil akhir, lima ba'dal maut. Akan tapi orang yang bandir, orang yang lemah, orang yang merugi, dia hanya mengikuti hawa nafsu.
Dia hanya mengikuti hawa nafsunya, selera nafsunya, dan tidak beramal, hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Itulah pesan singkat, mau'izah, tadhkir bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, kemudian kaum muslimin di mana saja berada. Mari kita manfaatkan sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ketaatan, kemuliaan, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin rindu kepada negeri akhirat, dan semakin menjauh dari dunia. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian kita kembali melanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Telah dijelaskan sebelumnya prinsip utama Imam Malik di dalam berakidah dan di dalam beragama secara umum, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah, ya, meninggalkan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para salafus salih. Itulah prinsip utama beragama, itulah prinsip utama dalam berakidah, dan itulah prinsip utama ahli sunnati wal jamaah dalam berakidah, dalam beragama. Prinsip ini harus kita pegang dengan kuat. Prinsip ini jangan sampai digadaikan demi dunia, kedudukan, popularitas, dan yang lainnya. Ya. Prinsip ini harus diperjuangkan, dipertahankan, diperjuangkan, dan ditanamkan dalam diri kita. Ya. Dan juga kita harus siap bersabar dalam menghadapi berbagai tekanan, intimidasi, celaan, ya, dan berbagai tuduhan-tuduhan negatif, ya, yang ditujukan kepada orang-orang yang berusaha mencari ridha Allah, yang berusaha mencari ridha Allah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Dia hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhkan diri dari berbagai tradisi, budaya yang berkembang di masyarakat yang tidak berlandaskan kepada qala Allah wa qala Rasul. Maka dia harus sabar, apalagi di zaman yang didominasi oleh kejahilan dan hawa nafsu seperti di zaman sekarang ini. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Setelah itu kita akan menjelaskan, bahkan telah juga pernah disampaikan, telah kita memulai penjelasan tentang prinsip yang kedua, bahwa di antara prinsip atau landasan berakidah yang dijadikan oleh Imam Malik rahimahullah sebagai landasan utama di dalam beragama ini adalah dhammul mira' wa tarkul jidal fi ad-din wa tahdhiruhu min ahli al-kalam wal ahwa, yaitu meninggalkan perdebatan dan jidal, debat kusir, perdebatan dalam agama, dan juga beliau memperingatkan kaum muslimin dari ahlul kalam wal ahwa, dari ahlul bid'ah wal ahwa. Jadi tidak hanya mencukupkan diri dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, tapi beliau melarang
mencegah kaum muslimin dari perdebatan, dari jidal yang hanya bertujuan untuk mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran, dan memperingatkan kaum muslimin dari prinsip atau akidah orang-orang yang menyelisihi as-sunnah dari kalangan ahlul kalam dan ahlul ahwa. Ahlul kalam dan para pengikut hawa nafsu. Ini kalau kita perhatikan, ya, dalam sejarah kehidupan, perjalanan kehidupan ahli sunnati wal jamaah, mulai dari tentunya Rasul sebagai uswah dan qudwah kita semua, kemudian salafus salih, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian imam-imam kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah, maka kita akan mendapatkan mereka semuanya sepakat dalam prinsip ini. Ini merupakan konsensus mereka. Ya, mereka melarang, ya, dari perdebatan, dari jidal, ya, yang hanya bertujuan untuk mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Memperdebatkan perkara agama yang telah jelas dalilnya, yang telah nyata perkaranya, perkara akidah, ya, perkara yang telah nyata dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dari perkara-perkara ilmiah atau perkara-perkara amaliyah. Dan ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi SAW, pasrah, berserah diri kepada kedua hal itu, qala Allah wa qala Rasul. Nah, konsekuensinya, di antara konsekuensinya adalah meninggalkan perdebatan, meninggalkan jidal, ya, dalam perkara agama, terutama dalam perkara akidah. Karena akidah tidak mengenal toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Jelas sekali landasannya. Nah, agama kalian untuk kalian dan agamaku untukku. Prinsip kalian untuk kalian, prinsipku untukku. Nah, maka adapun dalam perkara yang masih di sana ada ranah untuk berijtihad, yang dikenal dalam perkara-perkara furu'iyah, cabang dalam masalah amaliyah atau ibadah, yang dikenal dengan al-ikhtilafat al-fiqhiyah, perbedaan dalam masalah-masalah fikih yang masih, ya, terdapat di sana ruang untuk berijtihad, memahami dalil tersebut, dan ini tidak termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh Imam Malik, itu celaan terhadap perdebatan tadi. Dan itu lebih utama dinamakan diskusi ilmiah yang dilakukan oleh para ulama dari kalangan madhab yang empat, madhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi yang dimaksud oleh beliau adalah perdebatan jidal yang dimunculkan oleh ahlul kalam, yang demikian itu merupakan, ya, disebabkan oleh landasan yang dijadikan oleh mereka sebagai prinsip dalam beragama, yaitu akal, hawa nafsu, ya, pemikiran semata, ra'yun. Dan mereka sepakat dalam hal ini semuanya, ahlul kalam, ahlul bidah wal ahwa, di mana akal yang menjadi landasan utama, dan naqlu, yaitu dalil,
itu harus mengikuti akal. Ya. Maka sudah menjadi sebuah konsekuensi dalam prinsip beragama ahlul kalam, ya mereka sangat menyenangi, ya, menyukai yang namanya perdebatan itu. Sehingga kita mendapatkan bagaimana mereka mengkritik ayat Al-Quran dan hadis, mengingkari sifat-sifat Allah, ya, tentang masalah takdir, masalah kalamullah, tentang sifat-sifat Allah dan hal-hal yang lain. Naam. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menjelaskan prinsip dasar ini dari pernyataan atau dari sikap Imam Malik rahimahullah, apa yang disebutkan oleh Imam Abu Talib Al-Makki rahimahullah. Beliau menjelaskan, kana Malikun rahimahullah ab'adan nas min madhahibil mutakallimin wa ashaddahum naqdan lil iraqiyyin wa alzamahum li sunnatis salifin minas sahabati wat tabi'in. Ini perkataan Imam Abu Talib Al-Makki yang dinukil oleh Qadi Iyad dalam kitab Tertib Al-Madarik, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Kata beliau, Imam Malik itu, Malik rahimahullah, ulama yang sangat jauh dari prinsip atau madhab mutakallimin. Tadi kita jelaskan ahlul kalam itu maksudnya, dan agar lebih jelas pembahasannya, ahlul kalam yang dimaksud di sini mereka yang mengkaji, yang membahas permasalahan keimanan, akidah, tauhid, ya, yang berlandaskan teori-teori yang mereka ada-adakan, yang diadopsi dari filsafat. Nah, dari filsafat, yang tentu landasan utamanya adalah akal. Sehingga, ya, urutan pendalilan atau kedudukan dalil di sisi mereka itu, ya, yang tertinggi adalah akal. Ya, an-naqlu, adapun naql itu dalil, qala Allah qala itu setelah akal. Jadi menurut mereka akal suatu yang pasti, sementara dalil naqlu itu masih relatif, tidak bisa dipastikan kebenarannya. Maka akal harus menjadi yang diikuti, dan an-naqlu, ad-dalil harus mengikuti akal. Nah, dan inilah teori semua ahlul kalam, ahlul bid'ah wal ahwa, ya, bukan dalil yang menjadikan pegangan, kemudian akal mengikuti dalil, tapi mereka balik, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, muncul pemahaman-pemahaman akidah-akidah yang menyimpang, seperti pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah, pentakwilan, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi Imam Malik rahimahullah, ulama, gurunya Imam Syafi'i, adalah ulama yang paling jauh dari mazhab mutakallimin, ahlul kalam, yang beragama hanya bermodalkan, ya, logika, akal semata. Nah, kemudian wa ashadduhum naqdan lil iraqin, dan beliau ulama yang sangat, ya, keras dalam membantah Iraqiyin. Iraqiyin itu ahlul ra'i, yang mereka dalam studi fikihnya lebih didominasi oleh ar-ra'yu, pendapat. Nah, al-Iraqiyin, dan ini lebih didominasi oleh ulama tatkala itu yang berafiliasi kepada mazhab Abu Hanifah.
Nah, jadi beliau sangat keras dalam membantah pendapat-pendapat dan logika-logika mereka. Kemudian wa alzamahum li sunnatis salifin, dan beliau orang yang sangat mengikuti, yang paling mengikuti sunnah para salaf, para generasi terdahulu. Siapa mereka? Minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Itulah prinsip beragama Imam Malik, dan itu pula yang dijadikan oleh Imam Syafi'i sebagai muridnya, Imam Ahmad, dan ulama-ulama ahli sunnah yang lainnya. Naam. Jadi apa yang beliau jelaskan di dalam karya tulisnya Muwatta, kemudian fikih beliau yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, pernyataan-pernyataan beliau, fatwa beliau yang dikumpulkan, kemudian menjadi setelah itu dengan fiqh al-maliki, kemudian kaidah-kaidah dasar di dalam memahami dalil, sehingga melahirkan produk hukum dalam perkara amaliyah. Itu tidak terlepas dari kesungguhan beliau di dalam mengikuti dalil. Nah, dalam mengikuti dalil, dan juga loyalitas beliau di dalam mengikuti manhaj atau cara beragama para salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in. Itulah cara beragama yang benar. Itulah cara beragama yang benar. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin selamat, barang siapa yang ingin mencontoh para ulama yang istiqamah di atas al-haq dan Allah wafatkan mereka di atas sunnah tersebut, contoh mereka para generasi terdahulu dalam beragama, dalam berakidah. Akidah mereka jelas, cara beragama mereka jelas, amaliyah ibadah mereka jelas, kezuhudan mereka jelas, ketakwaan mereka Masya Allah, akhlak mereka yang mulia. Nah, jangan menjadikan orang-orang di belakangan hari ini atau di kalangan mutaakhirin, apalagi di zaman sekarang ini, sebagai panutan di dalam beragama. Jangan jadikan mereka sebagai panutan. Mereka manusia yang masih hidup, dan kita semua masih hidup dan tidak aman terfitnah. Maka jadikanlah para salafus salih, kalangan sahabat tabi'in dan imam-imam ahli sunnah yang istiqamah di atas sunnah sebagai panutan kita dalam beragama, dalam rangka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, itu cara yang benar di dalam beragama. Naam. Baik. Jadi kalau ada yang mencela, mempermasalahkan bahwa dari kalangan kaum muslimin di zaman sekarang ini, mereka berusaha dalam hidupnya untuk senantiasa mengikuti generasi terbaik umat ini, para salafus saleh, sahabat dan tabi'in, dengan berbagai kekurangan yang ada dari sisi keilmuan dan amaliyah. Naam, karena keterbatasan ilmu tadi, maka itulah semangat yang harus kita tumbuhkan, kita pupuk, dan kita pertahankan. Dan kita juga berusaha untuk terus meningkatkan keilmuan kita. Tapi kesalahan tersebut tidaklah boleh dijadikan sebagai alasan untuk mengkritik jalan hidup atau manhaj yang benar tadi. Karena itu individunya, oknumnya, bukan manhajnya. Nah, sebagai anak kaum muslimin, kaum muslimin banyak melakukan kejahatan,
Apakah dikarenakan kejahatan yang muncul di kaum muslimin kita mengkritik agama yang mulia ini? Tentu adalah hal yang tidak tepat, ya, dan tidak bisa diterima dengan nalar yang sehat. Baik. Kemudian Al-Haytham bin Jamil, ya, salah seorang dari murid Imam Malik rahimahullah, beliau pernah bertanya kepada Imam Malik, ya. Qala rahimahullah, qultu li Malik bin Anas, ya Aba Abdullah, ini kunya beliau, ar-rajulu aliman bis sunnah ayujadilu anha? Lihat. Qala la, walakin yukhbiru bis sunnati fa in qubilat minhu wa illa sakat. Subhanallah. Wahai Abu Abdullah, seseorang yang mengetahui sunnah, ahli sunnah, mengetahui tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh bagi dia untuk berjidal, melakukan perdebatan anha, tentang sunnah tersebut? Ya, teman-teman dia tahu tentang sunnah, mengetahui, mengetahui tentang sunnah Nabi, tentang hadis, kemudian dia menjadikan perdebatan, ya, melakukan yang namanya jidal, sehingga siapapun yang berhadapan akan didebatnya, ya, dia merasa lebih alim, ya, merasa telah belajar, telah mengenal sunnah, sehingga siapapun yang menyelisih dia, ya, dia akan debat, akan dia berjidal dengannya. Nah, sehingga menjadi yang mendominasi hidup yang suka berdebat. Ini pelajaran bagi kita di zaman sekarang ini. Anak-anak muda yang baru belajar mengenal sunnah, baru hijrah, tapi waliyazubillah, dalam berbagai media sosial, yang lebih dia yang lebih dia sukai, ya, adalah suka berdebat, ya. Padahal juga dari sisi keilmuan sangat dangkal, masih pemula, masih, ya, baru pemula dalam belajar, baru bisa membaca mungkin bahasa Arab, ya, baca kitab, tapi suka berdebat, ya, terkadang tidak sadar, tidak tahu diri, yang dikritik pun, ya, itu mungkin yang dikritik orang-orang mungkin dah senior dalam ilmunya. Nah, jika Imam Malik menjelaskan orang yang berilmu mengenal sunnah tidak pantas menjadikan perdebatan sebagai media untuk menyampaikan al-haq tadi, apalagi orang yang tidak kenal sunnah, apalagi orang yang tidak belajar atau mungkin baru pemula dalam belajar. Maka kata Imam Malik, seorang yang mengenal sunnah, apakah yujadil anha, ya, dia perdebatkan tentang sunnah itu, ya. Qala la, tidak, walakin yukhbiru bis sunnah, akan tapi dia sampaikan sunnah, ya, dijelaskan ini hadis Nabi sahih, ya, ini pengamalannya, ini hadis Nabi sahih, ini keimanannya, keyakinannya, akidahnya, ya, ini qala Allah, qala Rasul, jelas. Kemudian jika ada orang yang ingin, ya, memperdebatkan perkara yang telah jelas tersebut, untuk apa diladenin? Enggak perlu, ya, enggak perlu. Jadi bukan orang yang pintar atau orang yang pandai berdebat, itu orang yang cerdas dalam konteks, dalam kacamata agama, ya, sehingga
Dari sini kita memahami kekeliruan sebagian menulis, ya, buku pintar, debat si fulan, debat si fulan yang lainnya, ya. Jadi dia ajar orang-orang awam, orang yang sangat terbatas ilmunya untuk pintar berdebat. Maka agamanya setiap hari ya hanya memperdebatkan perkara yang telah jelas pun diperdebatkan. Ya, ini laisa min ahli sunnah. Cara seperti bukan ahli sunnah. Karena al-haq ini jelas, sangat nyata. Akidah telah jelas. Ya, maka apalagi mau diperdebatkan? Maka dahulu para ulama salaf banyak didatangi oleh orang-orang yang suka, ya, ingin memperlihatkan, ya, ideologinya, ingin berdebat dengan ulama yang ahli sunnah. Maka kata ulama tersebut, idhab, pergilah, cari orang-orang yang masih mencari-cari agamanya, yang masih meragukan tentang akidah dan ideologinya. Kalau saya telah yakin bahwa apa yang saya pelajari dari sunnah-sunnah Nabi ini, inilah hak, inilah akidah saya. Jika kamu masih meragukan, masih ragu dalam beragama, carilah orang-orang yang semisal denganmu, yang masih juga ragu-ragu dalam beragama. Fa ana ala yaqin bidini. Nah, makanya ulama salaf kita perhatikan, subhanallah, bukan mereka tidak mampu berdebat, bukan mereka tidak mampu berjidal, mereka menguasai Al-Quran dan hadis, tapi jidal, perdebatan dalam urusan agama, terutama masalah akidah, dan juga perkara-perkara amalia, fikih, yang telah jelas dalilnya, itu bukan manhaj mereka, bukan cara yang tepat dalam beragama. Maka kita perhatikan bagaimana, ya, harus dibedakan antara debat kursi dengan diskusi ilmiah yang terjadi di kalangan para ulama. Kenapa terjadi perbedaan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, Ahmad? Itu dari sisi apa? Dari sisi perkara-perkara yang masih ada di sana ruang untuk berdiskusi secara ilmiah, berijtihad, dan mereka ahlul ijtihad. Ya. Adapun orang-orang zaman sekarang ini, begitu sedikit muncul, disampaikan kepada kebenaran yang tidak sesuai dengan tradisi dia, keyakinan dia, ideologi dia, teologi yang dia pahami, dia bangkit untuk berdebat. Tapi perdebatannya hanya untuk mencari menang kalah, bukan mencari kebenaran. Ingin mencari kemenangan. La, perdebatan bukan mencari kemenangan. Diskusi bukan untuk mencari kemenangan, tapi mencari al-haq, kebenaran. Nah, ini harus diperhatikan. Makanya ahli sunnah, ya, yukhbiru bis sunnah, dia sampaikan, fa in qubilat minhu wa ila sakat. Kalau diterima sunnah, ilmu tersebut darinya, ya alhamdulillah. Jika tidak diterima, sudah diam. Ya. Karena hidayah bukanlah di tangan seorang yang berilmu. Dia hanya menyampaikan, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus perhatikan. Jadi seorang talibul ilmi, wahai para penuntut ilmu yang mencari kebenaran, yang menisbatkan kepada ahli sunnah, yang mencintai manhaj salafus salih, wahai para penuntut ilmu, belajarlah sunnah, belajarlah ilmu yang diwariskan Rasulullah SAW untuk sampai kepada kebenaran, agar semakin hati kita tunduk dan takut kepada Allah, dan tinggalkan cara-cara ahlul bidah, ahlul kalam, yang memperdebatkan perkara agama. Semua dikomentari, semua didebat, semua dihujat dan seterusnya, dan merasa dengan seperti itu
Dialah seorang tuntut ilmu yang paham, yang bisa mengkritik siapapun. La anta laysa talibul ilm. Itu bukan talibul ilmi yang mengikuti jalannya para ulama. Ya. Itu bukan pencari kebenaran, tapi pencari pembenaran. Maka tinggalkan cara-cara seperti itu. Ini ulama nasihat. Ini Imam Malik berikan jalan yang benar dalam berilmu, dalam belajar, dalam menyampaikan al-haq. Lakin yukhbiru bis sunnah, sampaikan sunnah. Dan sunnah dimaksud di sini mencakup apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Itulah pedoman hidup Nabi SAW. Itulah jalan hidupnya. Sampaikan dengan benar, dengan cara yang baik. Ya. Akan tapi tentunya seorang yang alim dengan sunnah mendapatkan ahlul bidah menebarkan kesesatan, kebatilan, dan dia mengetahui tentang hal itu dan mampu untuk membantah dan mengkritisinya, maka ini tugas dia, baik dengan lisan atau tulisan. Dan ini bagi siapa? Mereka yang memiliki keahlian dalam hal itu. Ya. Sebagaimana para ulama salaf, begitu muncul ahlul bidah wal ahwa, mereka membantah dengan tulisan, mengkritisi dengan lisan, pernyataan. Maka begitu banyak karya-karya tulis mereka membantah tentang Radd al-Jahmiyah dengan berbagai pengarang para ulama berjudulkan kitab yang Radd al-Jahmiyah, bantahan terhadap sekte Jahmiyah. Radd al-Fulan, Radd al-Fulan, bantahan. Itu hal juga tidak bisa dipungkiri, itulah jalan yang tepat. Karena itulah orang-orang yang berbicara tentang orang yang ahlinya. Nah, karena di dalam menyampaikan al-haq harus ada dua perkara yang seiring dan sejalan. Mengajak kepada al-haq, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada sunnah Nabi SAW, dan memperingatkan dari kemungkaran, dari kebatilan, dari bid'ah. Mengajak pada tauhid, memperingatkan dari kesyirikan. Mengajak pada sunnah, memperingatkan dari bid'ah. Mengajak pada ketaatan, memperingatkan dari maksiat. Mengajak pada akhlak yang mulia, memperingatkan dari akhlak yang tercela. Itulah agama. Itulah agama. Itulah amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Nah, ikhwatal iman, rahimakumullah. Kemudian Ibnu Wahab juga salah seorang dari murid Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Malik berkata, aku mendengar Malik mengatakan, beliau katakan beliau, Al-Qur'anu huwal imam, fa amma hadzal mira' fala adri ma huwa. Subhanallah. Imam Malik mengatakan, Al-Qur'anul Karim kalamullah takallama bihi wa anzalahu ala Jibril thumma anzala Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah pegangan hidup kita. Kalamullah, hudan wa nur wa rahmah wa shifa. Kitab kebahagiaan, kitabus sa'adah, la raiba fih, yang menunjukkan kepada seluruh kebaikan. Naam, Al-Quran huwal imam, itulah yang imam. Imam tujuannya atau posisi imam tentu di depan, dan kedudukannya diikuti, yu'tamma bih. Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Imam itu jadikan sebagai untuk diikuti. Itulah yang menjadi imam kita, penuntun kita, kompas kehidupan kita, Al-Quran. Dan tatkala beliau menjelaskan Al-Quran di sini, bukan hanya sekadar Al-Quran, tapi tidak berpegang teguh dengan hadis, mustahil. Seperti orang-orang di zaman sekarang yang dinamakan ingkar sunnah.
pengingkar sunnah, hanya cukup dengan Al-Quran saja. Boleh jadi tatkala mereka membaca perkataan Imam Malik ini, mungkin mereka senang dan gembira. Oh, ini dia Imam Malik, imam kita. Dia mengatakan Quran saja yang imam. Subhanallah. Ya, imam, petunjuk, atau sebagai yang diikuti, pedoman. La, bukan begitu pemahamannya. Karena barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka tentunya dia wajib mengikuti sunnah. Nah, maka barang siapa yang mengikuti sunnah, maka wajib mengikuti Al-Quran. Dua yang tidak bisa dipisahkan. Ya, karena dalam Al-Quran perintah untuk mengikuti sunnah. Dalam sunnah perintah untuk mengikuti Al-Quran. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya, maka al-imam Al-Quran dan sunnah, ya, yang menjadi imam kita, yang diikuti adalah Al-Quran dan sunnah. Adapun fa'amma hadzal mira, adapun kata beliau perdebatan ini jidal, perdebatan ini fala adri ma huwa, saya tidak tahu apa ini. Karena tidak pernah lakukan Nabi SAW, tidak pernah salafus salih, sahabat tabi'in memperdebatkan perkara agama. Prinsip dasar yang tertanam dalam diri mereka apabila Allah mengatakan qala Allah wa qala Rasul, maka tidak ada pilihan lain dalam diri mereka, tidak ada pilihan lain dalam diri mereka ya terhadap perkara, dalam perkara tersebut. Mereka pasrah. Naam, enggak perlu diperdebatkan lagi. Anda belum, ya, bukanlah orang yang lebih berilmu dan paham agama daripada salafus salih, daripada imam-imam ahli sunnah. Tapi kenapa mereka tidak memperdebatkan perkara agama ini? Apakah mereka tidak mampu? Tidak. Apakah mereka tidak bisa membantah dan menghujat kebatilan tersebut atau pernyataan-pernyataan menyimpang? Mampu. Tapi itu bukanlah, ya, bagian dari hidup mereka. Mereka menyampaikan al-haq, ya, jelas. Mereka hanya berbicara dalam perkara yang membuahkan amalan. Adapun yang hanya melahirkan sebuah teori saja, berteori-teori, kapan beramalnya? Memang teori yang akan masukkan ke dalam surga anda amalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Secerdas apapun seseorang, pandai berdiskusi, pandai berdebat, pandai merangkai kata, ya, orator, bisa berorasi, nah, maka tidak menjamin keselamatannya. Yang menjadi mulia disebabkan ketakwaannya, itu amalan. Jadi para ulama salaf keilmuan mereka, konsep ilmunya berbicara dalam perkara yang membuahkan amalan. Jadi bukan teori-teori saja, semua keilmuan, ya, tidak. Nah, jadi Imam Malik jelaskan Al-Quran sebagai imam. Yang ingin selamat, jadikan Al-Quran sebagai imam. Dan hadis Nabi SAW tentunya, karena tidak akan mungkin Al-Quran bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi SAW. Nah, adapun mira, perdebatan, debat, diajak berdebat, yang menjadi tontonan masyarakat umum. Yang menonton, ya, mungkin tidak bisa baca Al-Quran. Kemudian yang menjadi hakimnya siapa? Siapa yang memutuskan menang kalahnya? Ini menang kalah itu orang-orang yang awam, orang yang jahil. Subhanallah. Maka jangan diladeni hal seperti ahli sunnah. Jangan meladeni hal seperti itu, ya. Jika dia mendapatkan suatu kemungkaran atau kebatilan atau bid'ah dalam perkara akidah amali, maka hendaklah dia menulis, lebih utama untuk menulis, membantah pernyataan-pernyataan tersebut. Adapun perdebatan, debat khusus terbuka, apalagi di zaman sekarang ini, maka tidak ada maslahat, bahkan dia mungkin lebih banyak membawa pada mafsadahnya. Karena di sana tentunya ada pihak-pihak yang ketiga yang bermain untuk mengkondisikan suasana dan keadaannya, sedang menggiring, ya, opini kepada sesuatu yang diwarnai dengan dominasi, ya, pengikut, dominasi, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian Imam Abu Ishaq, ya,
Ishaq bin Isa, Abu Ishaq bin Isa, beliau adalah di antara perawi kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah. Beliau pernah mengisahkan, beliau pernah mengisahkan, ra'aitu rajulan min ahli al-Maghrib, saya pernah melihat seorang dari penduduk ahli al-Maghrib. Ja'a Malik bin Anas, datang pada Imam Anas bin Malik, kemudian bertanya, faqala innal ahwa kathura, menyampaikan, qala innal ahwa kathura kibalana, bahwa telah banyak muncul hawa nafsu di daerah kami, ahli al-Maghrib tadi. Faja'altu ala nafsi, maka saya berazam kepada diri saya, in ana ra'aituka an akhudha bima ta'muruni bih, bahwa apabila saya berjumpa denganmu, yaitu Imam Malik, kata seorang tadi, untuk mengambil, mengikuti apa yang kau perintahkan, yang kau sampaikan Imam Malik. Kemudian kata Ishaq bin Isa, fawasafa lahu Malik pada syariat-syariat Islam, tentang solat, tentang zakat, puasa, haji. Kemudian beliau mengatakan, khudh bihadha wala tukhasim, ambillah ini ilmu yang saya sampaikan kepadamu tentang syariat Islam, tentang solat, tentang zakat, saum, haji, ilmu yang membuahkan amalan, bagaimana solat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji, dan yang lain-lainnya, syariat-syariat Islam. Itulah ilmu. Khudh bihadha, ambillah ini, wala tukhasim, jangan kamu tukhasim, yaitu melakukan perdebatan atau jidal dalam urusan agama. Sudah jelas perkaranya. Subhanallah, inilah wasiat para ulama. Kemudian, kana idza sa'alahu rajul, Imam Malik apabila ditanya oleh seseorang an syai'in anil ahwa, tentang sesuatu dari hawa nafsu, yaqulu lahu, maka Imam Malik mengatakan pada yang bertanya tadi, iqra, bacalah, yaitu surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kemudian, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dibaca oleh Imam Malik ayat itu. Kenapa beliau membaca ayat tersebut? Karena di situ disebutkan perintah bagi hamba-hamba Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mendirikan salat, zakat. Itulah agama yang benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perintah untuk bertauhid, berakidah. Mukhlishina lahuddin hunafa. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, itulah yang diperintahkan. Adapun perdebatan, jidal, debat kusir, Allah tidak perintahkan hal itu. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang benar, agama yang baik. Subhanallah, ini menjelaskan kepada kita kejelian Imam Malik dalam beristinbat, dalam memahami ayat tersebut. Kalau perintahkan kita untuk apa? Untuk beribadah. Apa kalau perintahkan untuk berdebat, untuk berjidal? Diperintahkan berdebat dengan wajadilhum billati hiya ahsan, dengan yang baik, bukan dengan cara metode yang digunakan oleh ahlul bidah wal ahwa. Baik.
Fayadrib biyadihi ala mankibir rajul. Kemudian beliau ya mengumpul ya pundak seorang tadi. Naam. Wa yaqul ma amara an-nasu bihadza. Ya, dipegang pundaknya, kemudian dikatakan kepada lelaki tersebut, Allah tidak perintahkan manusia dengan hal ini. Apa maksudnya? Jidal. Anil ahwa hawa nafsu. Allah tidak perintahkan. Yang diperintahkan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Naam. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, itulah ya sebagian dari ungkapan Imam Malik rahimahullah tentang pentingnya kita ya berpegang teguh dengan Al-Quran dan meninggalkan perdebatan jidal dalam perkara agama, dan untuk selalu ya tunduk kepada al-haq, karena agama telah jelas. Tugas kita bukan memperdebatkan lagi ya, tapi mengamalkan. Tugas kita menyingkirkan hawa nafsu, fanatisme pada golongan, dan cukupkan dengan hadis Nabi. Tapi biasanya orang mengikuti hawa nafsu, fanatik pada kelompok, golongan, ya pemikiran, dia akan berusaha untuk mempertahankan hal itu, maka tiada caranya untuk mempertahankannya menurut dia kecuali dengan perdebatan, karena tidak ada dalilnya. Ya, Anda punya jelas dalilnya, bukan diperdebatkan lagi, karena tidak ada dalil, karena itu satu penyimpangan. Karena tidak ada dalil yang membolehkan fanatisme pada kelompok golongan. Tidak ada dalil yang pada hanya mempertahankan tradisi budaya nenek moyang, agama atau ibadah. Tidak ada dalilnya. Maka bagaimana dia untuk bisa mempertahankan, untuk melegalkan ya hal yang seperti maka dengan perdebatan. Makanya ahlul ahwa, ahlul bidah itu itulah modal utamanya, suka berdebat, ya berjidal. Berbeda dengan para ulama, kalau mereka itu dikenal dengan diskusi ilmiah, munadharah ilmiah, terjadi diskusi. Tapi tujuannya semuanya lah ingin sampai kepada al-haq. Sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan, ya, tatkala saya berdiskusi dengan seseorang, saya berharap, berdoa, semoga kebenaran itu muncul atau keluar dari lisannya. Beliau tidak peduli apakah kebenaran itu dari saya atau siapa pun, penting al-haq. Itu yang menjadi tujuan utama. Berbeda dengan orang sekarang ini. Dia merasa ahli dalam berorasi, merangkai kata dan seterusnya, sehingga dia dalam perdebatan itu bukan cari kebenaran, pembenaran dan kemenangan. Nah, baik. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Waktu tersisa kita manfaatkan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan dan bimbingan yang Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon taufik kepada Allah untuk dimudahkan bisa memahami serta bisa mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini di layanan telepon. Kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Silakan, halo. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, beberapa konten-konten para dai bisa kita simak di YouTube dan di media-media yang lainnya. Ada kalanya menyampaikan hal-hal yang baik, tapi setelah kita bandingkan dengan ustadz yang lain, ternyata banyak hal yang tidak berdasarkan hadis dan Al-Quran, hanya semata-mata retorika dan semata-mata untuk melembutkan hati saja. Nah, bagaimana kita
menyikapi dakwah-dakwah seperti ini? Apa ikuti saja atau bagaimana Ustaz? Silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Abdullah di Jakarta. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Nah, sebelum saya menjawab, saya ingin mengingatkan kita semua agar ini menjadi perhatian dan kewaspadaan. Kita harus waspada ya, dan harus bijak di dunia yang era digital sekarang ini. Semua serba online dan berbagai media untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan data dan dengan mudah konten-konten keagamaan itu didapatkan, tanda kutip berbagai macam. Maka ini di waktu yang sama, dan ini adalah sebagai nikmat, tapi di waktu yang sama juga sebagai fitnah. Karena dengan begitu mudah seorang menyebarkan berbagai informasi, data tanpa di-cross check terlebih dahulu, baik dalam berita umum seputar masalah sosial masyarakat atau informasi yang berkaitan dengan masalah keilmian. Dengan mudah mendapatkan referensi, dengan mudah mendapatkan konten-konten seperti tadi. Dia tidak memiliki keilmuan dan sehingga tidak selektif dalam memilih. Dan ini fitnah. Dia hanya bermodalkan semangat. Tidak cukup beragama untuk modal semangat. Naam, semangat betul. Harus bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Tapi harus dipastikan semangat itu harus mengikuti jalan yang tepat. Harus mengetahui dan selektif dalam memilih konten-konten agama atau keilmuan tadi. Dan juga sumber referensi agama. Makanya dulu para ulama menjelaskan, agama ini, ilmu ini agama kita. Begitu yang telah kita baca dari perkataan Imam Malik sebelumnya. Inna hadzal ilma din, fanzur mimman ta'khudhu dinak. Ilmu ini agamamu. Perhatikan dari siapa kamu mengambil agama itu. Nah, maka bukanlah standar kebenaran itu retorika, indahnya susunan kata dan rangkaian kata, dan indahnya retorika, atau bisa orang berorasi yang bagus, berretorika, Masya Allah, menyampaikan dengan ungkapan-ungkapan, untayan-untayan kata yang indah sekali. Itu standar kebenaran, bukan itu. Bukan standar keilmuan, bukan itu. Akan tapi bagaimana substansi dari apa yang disampaikan. Apalagi menukil hadis, tapi enggak jelas mana sumbernya. Dinisbatkan pada Nabi, enggak jelas sumbernya. Berarti dia bohong, dusta kepada Nabi. Nah, harus dipastikan, dijelaskan sumbernya. Maka di antara bentuk amanah ilmiah bagi mereka yang membuat konten-konten di dunia, di media sosial, maka dipastikan sumbernya jelas. Baik itu Al-Qur'annya atau hadis, sahih atau tidaknya. Kalaupun pernyataan para ulama, jelas sumbernya mana, benarkah itu atau tidak. Ini yang pertama. Nah, adapun bila seorang mendapatkan konten-konten seperti itu, sehingga lebih banyak kontennya bernuansa kisah, inspirasi, kisah inspiratif kan begitu. Kemudian dirangkai dengan kata, secara psikologis, secara kejiwaan, masa orang senang dengan hal seperti itu. Tapi apakah semua dengan ungkapan-ungkapan seperti itu berarti itu adalah benar mutlak, itu satu kebenaran, sehingga semua substansinya, kontennya semua kita terima? Tidak seperti itu. Maka bagi mereka para pemula dan belajarlah dengan perkara-perkara yang jelas, konten-konten yang jelas. Seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Bukan sekadar dari sisi narasinya saja, tapi substansinya perlu diperhatikan. Dan bila narasi dan substansi, teks dan konteks itu Masya Allah bertemu,
teksnya bagus, ya konteksnya, kandungannya, substansinya Masya Allah bagus, ya itulah Masya Allah luar biasa. Tapi jika tidak, maka yang lebih utama menjadi perhatian kita melihat substansinya, benar atau tidak. Nah, karena yang standar kebenaran bukanlah ya keahlian seorang dalam berbicara, dalam berretorika, tapi apa yang menjadi kandungan dari ungkapan tersebut. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu berhati-hati ya, jika hal seperti itu tidak jelas sumbernya, ya, maka tinggalkan. Dan hada din, agama. Ya. Ya beragama enggak jelas sumbernya dari mana? Bagaimana? Akan bawa pada kesesatan. Maka selektiflah dalam belajar. Selektiflah dalam mendengar konten-konten di dunia maya atau di media sosial tersebut. Ya. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana ini? Pak Katiron di Papua, Sorong. Silakan Pak Katiron, pertanyaannya. Iya, Pak. Ini yang saya tanyakan masalah pemahaman, Pak. Ada seandainya saya itu ikut membangun musola atau masjid, terus saya sudah meninggal, apa betulkah itu pahala mengalir terus, Pak? Iya. Cukup ya Pak? Pertanyaan seperti itu Ya, aja. Pak, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, ya, terima kasih kepada Pak Kasiran ya, Kasiran di Porong. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaan beliau, ya, apakah membangun musalla atau mungkin masjid atau mungkin fasilitas ibadah yang lainnya, ya kemudian bila seorang meninggal akan mendapatkan mengalir pahalanya? Kita kan na'am. Ini termasuk dari amal jariyah. Ya, apalagi hal tersebut bila diwakafkan. Ya, sedekatun jariyah. Dia bangun masjid diwakafkan. Nah, musalla juga diwakafkan. Sehingga kaum muslimin solat di sana, ya. Maka dengan fasilitas yang beliau yang dibangun oleh seseorang kemudian telah meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan tersebut, termasuk dalam sedekah jariyah. Naam. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Di antaranya sedekatin jariyah. Apabila meninggal salah seorang dari anak cucu Nabi Adam manusia ini, maka terputus seluruh amalan kecuali 3 perkara, di antaranya sedekah jariyah. Nah, ini termasuk. Jadi semua kebaikan, ya, semua kebaikan yang diberikan dilakukan seorang hamba, baik itu dalam sisi ilmu atau mungkin ya mungkin secara sarana fasilitas, ya, kemudian dan hal-hal yang lainnya. Naam, baik itu masjid, musalla atau ya sekolah, dia ikut membangun di sana, maka amalan tersebut akan tetap dia mendapatkan pahala. Tidak akan, ya, selama hal tersebut digunakan untuk kebaikan, maka setiap orang melakukan kebaikan di sana dari fasilitas dan sarana tersebut, bi'inillah pahala itu mengalir kepada yang telah meninggal tadi. Yang penting ikhlaskan niat kepada Allah dalam beribadah tersebut, di dalam membangun, dalam ya membuat fasilitas ibadah tersebut untuk ya kenyamanan kaum muslimin melakukan ibadah di sana, maka Allah akan membalas ya amalan tersebut dengan amalan dengan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin langsung bertanya kepada Ustaz perihal pembahasan kali ini. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, ini di mana? Dari Ridwan di Jakarta, Pak. Silahkan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz,
kalau kita menjadi imam di salah satu musola dekat rumah Ustadz. Jadi kalau di rumah itu manhajnya biasanya kalau habis sholat rawatib gitu ada zikir yang memang tidak banyak yang tidak dicontohkan sesuai sunnah Ustadz. Kalau kita menjadi imam, apakah kita mengikuti kebiasaan itu atau bagaimana Ustadz? Syukran penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, terima kasih kepada Pak Ridwan ya di Jakarta. Barakallahu fiik. Beliau tinggal di komplek atau lingkungan yang ada musalla, tapi ya mungkin tata cara pelaksanaan solatnya mungkin masih jauh dari ya tuntunan sunnah. Nah, seperti sebutkan juga masalah zikir ya gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau beliau menjadi imam? Nah, Bapak Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini jika Bapak tentu sudah lama ya berdomisili di sana, maka hendaklah ya berusaha untuk memberikan edukasi terlebih dahulu ya. Edukasi, penjelasan ya, mungkin ya diskusi ringan disampaikan dan mereka sesuai dengan ya tingkat intelektual masyarakat yang ada sehingga mereka paham begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dan keberadaan yang di sana tidak menghalang Pak Ridwan untuk bisa sholat berjamaah dengan mereka ya, dengan terus berusaha untuk memberikan nasihat ya, karena Allah ya, karena sesungguhnya kita menginginkan kebaikan bagi diri kita, kepada saudara kita, untuk bagaimana kita menginginkan hal itu diri kita sendiri. Kita ajak mereka bagaimana untuk cinta kepada Rasulullah SAW dan berusaha untuk mengikuti solat sesuai dengan tuntunan Rasul, karena solat amalan paling mulia ya. Rasul mengatakan, lihatlah solat kalian, lihatlah aku solat ya, kemudian solatlah bagaimana kalian melihat aku solat, kan begitu. Nah, disampaikan. Tapi tatkala Pak Ridwan disuruh menjadi imam, maka sampaikan, jamaah Bapak Ibu sekalian, saya jadi imam tapi saya mungkin zikir ya setelah solat tidak secara berjamaah, masing-masing kita berzikir. Tapi kalau kebiasaan mereka solat biasanya masalah perbedaan apakah bismillah dan disirkan atau dikeraskan atau tidak, itu masalah khilafiyah. Dalam kondisi seperti itu boleh, silakan Bapak. Mungkin kalau mereka mungkin menjaharkan biasa bismillahirrahmanirrahim kemudian al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin, ya ikuti, tidak ada masalah. Nah, adapun masalah zikir tadi ya tentu tidak ada tuntunan seperti itu, maka sampaikan kepada mereka, kalau saya jadi solat jadi imam, maka nanti setelah saya solat kita masing-masing berzikir ya secara masing-masing individu. Jadi disampaikan ya, jadi tidak ya spontanitas langsung begitu, kemudian melakukan sesuatu yang mungkin mereka tidak kenal sebelumnya, menjadi fitnah. Ini perlu diperhatikan. Sebagian kita semangat ingin mengamalkan sunnah, pulang ke kampung, ke daerah kita, masyarakat kita, dan mereka belum mengenal hal itu. Tiba-tiba mungkin begitu jadi imam langsung tata cara solatnya berbeda dengan apa yang mereka pahami, akan pasti menimbulkan ya berbagai pertanyaan di situ. Nah, jika seorang belum mampu untuk melakukan, mungkin lebih baik mungkin dia untuk sementara mundur dulu, tidak menjadi imam sampai melakukan ya tahapan-tahapan untuk edukasi, penjelasan. Nah, sehingga begitu mereka mengerti, oh ya ternyata ada pendapat yang lain, kemudian mereka memahami, maka tentu tidak akan terjadi fitnah. Begitu para seorang ustaz. Nah, jadi terkadang mengamalkan suatu perkara itu memang ada dalilnya, tapi di komunitas yang mereka belum mengenal dan belum disampaikan sebelumnya tentang hal itu, maka akan menjadi fitnah. Seperti itu. Ya, jadi harus diperhatikan. Jadi bersikap bijaklah kita semua, insyaallah cinta kepada sunnah Nabi dan menciptakan kebaikan itu sampai kepada saudara kita, maka jadilah pelopor kebaikan, yang buka pintu kebaikan dan ya mengajak mereka kepada kebaikan, cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sunnahnya. Maka dengan demikian insyaallah secara perlahan-lahan bertahap ya
mereka akan bisa mengenal sunnah tadi. Jadi ketika melakukan hal itu mereka ternyata juga belum bisa mengikuti, ya itu urusan pada Allah karena hidayah belum Allah berikan kepada mereka. Nah, demikian, wallahu a'lam. Berikan kesempatan satu lagi pertanyaan dari Abu Abdillah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, bagaimanakah hukumnya banyak dari teman-teman kita konten kreator ini membuat sanggahan-sanggahan di YouTube guna menyanggah ustadz-ustadz yang menjelek-jelekan dakwah sunnah dengan memotong nukilan mereka yang berkaitan dengan penjelekan ke dakwah salaf, kemudian kita potong juga dengan potongan ustadz salaf disanding-sandingkan. Nah, terkadang yang membuat ini tidak mempunyai dasar agama juga dari teman-teman kita baru semangat belajar dan mempunyai keahlian untuk konten kreator seperti ini. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Silahkan. Baik, terima kasih. Ya, ini memang fenomena di zaman digital dan zaman media sosial ini. Terkadang seorang ingin berbuat tapi dia tidak memikirkan. Ya, tidak semua yang menginginkan kebaikan bisa mendapatkannya. Kam min muridin lil khair lam yusibuh. Ya, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi ternyata tidak meraihnya. Ya, apa yang terjadi konten kreator yang disampaikan tadi? Naam, dipotong-potong ceramah-ceramah ustaz, nah soal dia. Kemudian ceramah-ceramah mungkin yang rivalnya atau mungkin yang dari kubu yang lain kemudian disatukan. Nah, dengan seperti itu, ya menurut yang melakukannya, telah memperjuangkan al-haq. Subhanallah, betapa banyak hal-hal yang seperti itu menimbulkan gagal paham. Karena kontennya jelas dari awal A sampai Z satu kesatuan, kemudian dipotong-potong. Jadi muncul berbagai kerancuan dalam pemahaman tadi. Kemudian ini perkara-perkara yang perlu ditinggalkan. Naam, Anda semangat ingin al-haq, belajarlah. Ya, tidak perlu menggabung-gabungkan hal seperti itu. Ya. Karena juga di sisi yang sama itu promosi bagi kebatilan. Yang seharusnya cukup mungkin konten itu ada di channel mereka misalnya. Cukup, dan itu pun mungkin dah viral atau dah banyak followernya. Kemudian dipotong lagi, diikut sertakan dengan potongan-potongan video ustaz-ustaz yang lain, digabungkan. Nah, subhanallah. Ya, betapa banyak orang terfitnah. Jadi, secara tidak langsung kita ingin mempromosikan juga kebatilan syubhat dia. Apakah semua yang mendengar, apalagi zaman sekarang ini, yang bisa mendapatkan konten-konten siapa saja? Maka menurut saya pendapat yang ya telah mencermati berbagai hal seperti itu dan juga kecerobohan ya orang-orang yang ya konten-konten kreator seperti itu ya, baik di kalangan ustadz ahli sunnah atau antara sunnah mungkin yang lainnya juga ya, hal-hal yang terkadang pernyataan-pernyataan yang malah menimbulkan ya berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, munculnya sikap-sikap yang ya pro kontra, di antaranya menyikapi juga di kalangan para ustaz-ustaz yang juga mungkin satu pemahaman tersebut. Maka tolong hal yang seperti ini telah melalui pertimbangan, dan kalaupun itu ada yang membolehkan, maka hendaklah konten-konten seperti itu ada seorang yang berilmu, yang memahami manhaj yang sunnah ini mengkoreksi, benarkah seperti itu atau tidak, adakah masalah atau tidak. Maka saya berpesan kepada mereka yang memiliki semangat, anak muda yang memiliki keahlian dalam hal itu, konten-konten kreator tersebut, alangkah baiknya kebenaran itu hanya kebenaran sampaikan, tidak perlu digandengkan dengan kebatilan. Semula itu suatu hal yang penghinaan kepada al-haq. Al-haq jelas, kemudian dibandingkan dengan kebatilan. Itu pendapat saya. Maka wahai anak muda, wahai mereka yang memiliki keahlian dalam hal itu, pertimbangkanlah.
tidak cukup semangat untuk menebarkan kebaikan menurut persepsi yang dipahami, sudah cukup jadi modal untuk ikut serta dalam menebarkan kebaikan tadi. Masih banyak hal-hal yang lain. Maka terkadang yang melakukannya tidak bijak. Dia ikut memviralkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan. Nah, terkadang mencari hal-hal yang pernyataan ustaz yang kontroversial dengan ustaz yang lain, itu yang dibangkitkan. Ini menimbulkan fitnah, bukan seperti itu. Maka isilah konten-konten yang jelas-jelas saja. Qala Rasulullah SAW, ini hadisnya. Seorang ustaz menjelaskan hadis ini, maknanya ini fikihnya, selesai. Tapi dengan catatan bahwa konten yang dipotong-potong tersebut betul sempurna maknanya. Sempurna maknanya. Agar tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman atau gagal paham dalam memahami apa yang dimaksud Ustaz tadi. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keinginan yang baik itu menyebabkan munculnya fitnah atau malah membuka pintu kejelekan. Semakin gaduh, terjadi pro kontra dan semakin ramai dan viral di dunia media sosial tadi, maka ini hal jelas hal yang tidak ada maslahatnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita semua dan membimbing kita untuk kebaikan dan terus memberikan semangat dalam diri kita untuk belajar mengenal sunnah dan mengenal al-haq dan menjadi orang yang bijak dalam menyebarkan kebenaran dan sunnah tadi. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.